untuk supaya memorinya kuat itu harus banyak-banyak melihat apa yang ingin diingat gitu. Jadi murojaah berkali-kali melihat. Ya apalagi hal-hal yang menurut saya perlu dihindari seperti musik, lalu aurat wanita tentu saja ya. Ini Banyak kan, itu Pak, di iya, teman-teman benar. Pak. Hal-hal seperti ini mengganggu sekali. Sangat. Ya sumber ilmu itu bukan dari sosmed, itu kita akui aja gitu bahwa itu tempatnya upload konten dan kontennya beraneka ragam. Assalamualaikum Fisiptarian. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli. Balik lagi di podcast seru kita, podcast musik, podcast ngerumpi Fisip asik. Oke, di episode sebelumnya kita sudah membahas panjang terkait bagaimana sih cara kita untuk menjaga lisan dan bagaimana cara kita mengontrol hati selama bulan puasa Ramadan ini tentu ya. Nah, tentu topik kali ini kita akan membahas kita kerucutkan lagi teman-teman, kita akan lebih membahas tentang media sosial. Bagaimana cara kita memanfaatkan media sosial itu dengan benar selama bulan Ramadan kali ini. Tentunya saya membahas ini tidak sendiri teman-teman. Saya dinampingi dosen terbaik kita, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kita sambut Pak Lutfi. Oke, bagaimana kabarnya Pak Lutfi? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan Ramadan ya sampai akhir. Tetap semangat puasanya Pak. Oke Pak Lutfi. Gini Pak Lutfi, saya pengen nanya nih, sebagai seorang mahasiswa nih ya, ini kan kebanyakan yang saya tangkap dari mahasiswa ataupun teman saya, itu ketika bulan puasa Pak Lutfi, mereka itu terlalu membuang-buang waktu dengan cara, apa ya istilahnya, melupakan waktu untuk ibadah Pak Lutfi. Jadi waktu yang sebaiknya digunakan untuk ibadah itu malah digunakan buat scrolling Twitter lah, media sosial seperti itu, hingga mereka itu sampai ke distract akan media sosial itu. Nah, menurut Pak Lutfi ini gimana kondisi fenomena seperti itu? Baik, saya buka dulu ya. Yeah. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, jadi ada riwayat hadis yang sahih yang kita sudah sering mendengarnya, yaitu ada dua kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang gitu. Apalagi kita bicara konteks mahasiswa ya. Saya dulu juga pernah jadi mahasiswa dan betapa berharganya waktu pada saat kita muda. Waktu gitu. adalah emas gitu ya. Bahkan lebih dari emas. Wah, bahkan lebih dari emas itu kalau emas teman-teman. bisa dicari, tapi kalau waktu nggak bisa kembali betul. gitu kan. Ya, jadi tadi pertanyaannya fenomena yang terjadi di antara anak muda sekarang, yaitu sosial media, bagaimana kita bisa menghindarkan diri dari distraksi tersebut gitu. Jadi kalau kita sudah tahu betapa berharganya waktu, bahkan saya sendiri ada beberapa hal yang saya sesali gitu. Kenapa nggak dari dulu misalnya saya belajar academic writing gitu. Kenapa baru saat mau skripsi gitu. Lalu kenapa saya nggak belajar bahasa Arab dari muda dulu. Nah, seperti itu. Kalau kita sudah tahu target-target kita tentukan dari awal, kita bisa lebih fokus gitu. Kita bisa lebih fokus supaya kita tidak terlalu banyak following others ya, melihat scroll sosmed dan lain-lain, tapi kita sudah tahu agenda harian kita mencicil langkah-langkah menuju target-target besar kita tadi gitu. Oke. Jadi gimana nih Pak Lutfi kalau kita bicara tentang caranya biar nggak kebablasan itu gimana? Kalau dari pandangannya Pak Lutfi? Iya, jadi sosmed itu memang fenomena yang nggak bisa kita lepaskan. Tapi kalau kita lihat ke belakang, di era saya dulu ada TV dan ada internet itu, semuanya atraktif dan semuanya membuat kita lupa waktu kalau kita tidak bisa memanage gitu. Dan sekarang sosmed, coba teman-teman perhatikan
nanti ya kira-kira kalau sudah dewasa, sudah lulus dan bekerja, akan ada hal-hal yang eh, kita sesali, tapi buat apa gitu. Seandainya saya tidak terlalu banyak menggunakan sosmed. Dan di era itu mungkin sosmed sudah nggak populer lagi gitu. Iya. Tapi di era sekarang mungkin diawali dengan think before you follow. Oh iya Iya. iya iya. Jadi siapa yang kita follow, apalagi algoritmenya akan keluar ya, yang Oh banyak iya. kita like, kita tonton, itu akan muncul Iya. hal-hal serupa gitu. Kayak semisal Hmm. scroll ngaji-ngaji, nanti ya algoritmanya ngaji-ngaji gitu Pak Iya ya, begitu, like-like gitu iya. kan. Oh jadi juga Heeh. tergantung sama teman-teman Visip juga itu ya Pak? Tergantung pengguna juga sih sebenarnya. Ya, Visiptarian. Jadi kalau scroll itu harus pandai-pandai juga ya Pak ya. Itu kan Iya, iya. di fitur Instagram itu juga ada Pak, yang kalau kita klik di pojok kanan bawah itu juga ada fitur yang mana ini nanti menyediakan ketidaktertarikan atau Iya tertarikan kita benar. Pak. Jadi Visiptarian juga bisa ya untuk memilih dan memilah itu ya, mana yang bener-bener gitu ya. Interested, not interested, Ya, betul bahkan Pak. report konten. Nah, betul Report betul kalau Pak. misalnya hoax, report kalau misalnya ada kata-kata kasar di dalamnya, ya. Oh iya iya, Bagian dari betul betul Pak. memfilter apa itu ya konten-konten yang akan bermunculan gitu. Iya itu sih Pak. Oh iya Pak, ini kan kalau dilihat dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa, Iya. terus sudut pandang dari kalangan-kalangan muda lah Pak ya ini. Eh, Ngecek HP apa? Baru bangun tidur itu kan udah Iya, kayak biasa gitu. udah Bahkan kebiasaan kayak ya. culture itu bagi kita. Baru bangun terus buka HP, baru bangun. Itu kan udah menjadi kebiasaan bagi kalangan-kalangan muda di tahun ini lah Pak, di era ini gitu kan. Nah, tentunya saya pun juga begitu. Kadang kayak kebablasan gitu Pak. Kadang mau scroll, niatnya mau ngaji ke musola lah, Iya. atau terawih, malah kebablasan scrolling medsos sampai lupa waktunya, ya Allah udah jam 9 gitu kan Pak. Nah, kenapa sih Pak? Yang saya tanyakan tuh kenapa sih media sosial itu kok bisa bikin candu gitu Pak? Itu kenapa Pak Lutfi? Ya itu tadi, jadi fenomena atau perasaan keingintahuan ya, keingintahuan. Jadi curiosity, ada apa sih di sana itu? Ada nggak hal-hal menarik daripada kehidupan saya sehari-hari? Istilahnya ingin escape dari kesibukan sehari-hari gitu. Cuman dunia apa namanya sosmed itu kan nggak semuanya, maksudnya nggak semuanya sesuai realita. Itu hanya ideal yang apa ya, gambaran ideal lifestyle-nya orang yang dipamerkan gitu. Coba kita lihat ya, kita lihat ayat Al-Qur'an ya yang kira-kira bisa membantu kita refleksi mungkin. Iya. Jadi di sini surah Ali Imran ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Coba kita perhatikan yang ada di sosmed itu ya hal-hal yang sudah dijelaskan di ayat tadi gitu. Wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, istilah kita flexing ya, pamer kekayaan, kuda pilihan, kendaraan-kendaraan mewah, crazy rich ya, istilah-istilah seperti itu, aset-aset, ya hal-hal yang kita impikan. Cuman khawatirnya kalau kebanyakan melihat orang-orang yang secara materi lebih memiliki dari kita jadi kurang bersyukur, kurang qanaah ya, kurang menerima keadaan kita yang sudah Allah berikan. Padahal ada kalanya kita menyukai sesuatu tapi itu nggak baik buat kita, Iya, kan? betul. Jadi daripada kita fokus melihat hal-hal yang membuat kita nggak tenang hati kita karena kita menjadi
hasad, menjadi iri dengan betul, betul, apa yang dimiliki orang lain, dan nggak sabar dengan apa yang kita hadapi kondisi kita sekarang. Kenapa nggak kita memanfaatkan apa yang sudah Allah berikan? iya sih, betul. Yaitu diantaranya waktu luang, harta yang kita miliki, walaupun mungkin nggak sebanding dengan yang ada di sosmed gitu. Lalu ilmu yang kita dapatkan gitu. Terutama anak-anak muda ya, mahasiswa yang sedang berjuang menggapai cita-cita, kan penting sekali menginvestasikan waktu gitu dalam hal-hal yang bisa bermanfaat buat masa depan kalian gitu. Jadi Iya. sosmed pun juga harus pilih-pilih gitu. Siapa yang bisa kita follow yang kira-kira membuat kita menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu-ilmu apa itu duniawi yang bisa menunjang karir kita gitu. Betul, betul. Tadi memanfaatkan waktu yang ada gitu Pak ya. Iya, benar sekali. Tapi kalau terkait ketertarikan ke konten-konten lalu kita sampai lupa waktu, saya sendiri pasang aplikasi untuk pengingat gitu. Jadi Iya. sudah berapa menit yang apa itu digunakan buat Iya. membuka aplikasi tersebut Itu gitu. Pak, ada teman saya itu Pak Iya. yang pakai alarm itu. Jadi Nah, dia itu itu dia. jadi pas scroll TikTok itu muncul alarmnya. Udah selesai mati Iya, benar. TikTok. Jadi kita juga sadar, oh ya udah selesai main Hmm. TikTok, giliran ibadah ngaji gitu kan Pak. Iya, betul, betul, Saya betul Pak. jadi ingat ini perkataan Imam Bukhari ya, pada saat orang bertanya bagaimana tipsnya supaya memorinya kuat, karena beliau kan meriwayatkan banyak Iya, sekali hadis hadis. ya yang sahih. Dan Imam Bukhari berkata untuk supaya memorinya kuat itu harus banyak-banyak melihat apa yang ingin diingat gitu. Jadi murojaah, berkali-kali Iya, melihat. murojaah. Ya khawatirnya kalau kebanyakan nonton konten nanti isinya Iya sih. memori kita konten-konten Konten-konten sehingga nggak terus. bisa fokus konsentrasi di hal-hal yang lain seperti pelajaran atau menghafal mungkin ya apa murojaah dan Betul, lain-lain betul, gitu. Pak. Pernah dengar istilah brain rot ya? Oh iya, 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 iya Pak, ya Pak. istilah Yang baru. buat kita apa ya, kecanduan gitu Pak Iya ya. benar. Jadi apa ya kecenderungan menghabiskan waktu di sosmed sehingga Iya, nggak bisa konsentrasi di hal-hal lain yang lebih produktif. iya. Kalau menurut Pak Lutfi itu, ini kan ya tadi kan menyinggung terkait kebiasaan menggunakan media sosial gitu kan. Iya. Nah, kalau menurut Pak Lutfi itu efek yang paling nyata Pak, kalau kita kebanyakan menggunakan media sosial daripada beribadah itu gimana Pak? Wah, itu mungkin bisa berbeda-beda ya, apa sesuai apa namanya kondisi masing-masing orang gitu dari pengalaman gitu. Efek paling nyata maksudnya gimana? Kayak mungkin ketika kita menggunakan media sosial ini digunakan tidak semestinya gitu Pak. Itu kan terkadang bisa mempengaruhi ibadah kita juga. Oh gitu, Pak. iya, benar sekali. Jadi mungkin terkait poin yang tadi ya, apa yang banyak kita tonton itu masuk di subconscious. Oh, Iya, ya apalagi hal-hal yang menurut saya perlu dihindari seperti musik, lalu aurat wanita tentu saja ya. Ini banyak kan, itu Pak di sosial iya media benar. Pak. Hal-hal seperti ini mengganggu sekali, Sangat-sangat. Dan sebenarnya bisa dicari alternatifnya, karena kalau kita meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah ganti dengan yang halal. Yang halal, Gitu ya. betul Pak. Dan siapa yang mencari kenikmatan dari yang haram, yang halal jadi nggak nikmat. Oh, Benar iya. sekali gitu. Betul. Ya, jadi walaupun kita sudah berusaha meninggalkan ya, tapi kan sebenarnya ada banyak cara ya. Misalnya kalau sosmed mengganggu ya udah kita nggak usah buka dulu kayak gitu. Ada banyak cara misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi yang fungsinya memang spesifik untuk berkomunikasi ya kan, untuk chatting kayak gitu. Saya jujur aja saya nggak follow mahasiswi. Saya nggak follow mahasiswi. Kalau mahasiswa saya follow. Tapi saya di-follow ya nanti Pak ya. Oh, Sudah di-follow ya. Oke. Ya intinya begitu. Tergantung Oke. yang mereka post ya. Kalau yang di post itu
Misalnya ada sih yang fotografer suka foto-foto Oh iya. pemandangan kayak gitu, nggak apa-apa lah kita follow ya. Oh iya Tapi iya yang betul betul. kebanyakan selfie, kebanyakan, Oh nah itu mengganggu ya kan, iya itu betul betul mengganggu betul Pak, sekali. betul Pak. Oh iya iya iya. Tapi gini Pak, ini kan Hmm, tadi kita melihat dari sisi menggunakan media sosial tidak semestinya, gitu iya kan Pak. benar sekali. Nah, kita balikan nih Pak. Hmm, Kalau menurut Pak Lutfi nih, kan ada mahasiswa yang ada juga nggak hmm, sedikit juga yang menggunakan untuk hal-hal positif Pak, seperti kayak melihat YouTube dakwah iya lah, benar-benar. gitu, terus ngaji Iya. online. Nah, itu gimana sih Pak caranya supaya media sosial ini tetap bisa menjadi sarana buat Nah, kita semangat beribadah, Pak. oke, ini penting sekali ya karena eh itu tadi kita harus cari alternatif kan ya. Iya, betul. Kalau kita nggak mensibukkan diri dengan hal-hal yang positif, produktif, kita justru nonton film ya Nah, kan, atau dengerin musik. biasanya Eh, drama Korea biasanya nah kalau ini cewek-cewek yang ini ya. cewek-cewek ini tentu saja. Gimana caranya kita tetap memanfaatkan media tapi untuk hal-hal yang positif? Tadi contohnya sudah bagus terkait konten-konten dakwah ya kan, Iya. konten-konten dakwah yang isinya eh, ilmu di situ gitu disampaikan berbagai ustadz. Kalau kita nggak sempat datang ke kajian-kajian secara langsung, kita bisa tonton versi live-nya Iya. maupun versi rekamannya gitu. Atau sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti Zoom meeting dan Google Meet yang di situ ngaji bareng ya. Oh iya Sekarang kan iya. trennya seperti itu gitu. Iya, live streaming. Apalagi orang-orang yang sibuk kerja di Iya. malam hari bisa ngaji bareng dengan ustadz atau ustazah walaupun lintas kota begitu. Iya. Nah, itu bisa belajar bahasa Arab juga ada. Bahkan ada aplikasi yang seperti ini apa namanya ngaji online tiap hari dikasih soal gitu. Saya juga ikut Iya iya kalau iya. itu. Jadi pagi dikasih audio materi, nanti sore habis pulang kerja ada soalnya, deadline-nya jam 8 malam. Nah, Oh, soalnya cuma beberapa ya, tapi istiqomah tiap iya hari sih. gitu. Kalau itu sih Pak, kayak Hmm. yang anak SD yang apa itu minta tanda tangan ke imamnya itu loh Pak. Tahu Oh, nggak Pak? saya Nah, dulu juga masa kayak gitu. nah Waktu zaman saya sekolah. itu kan biar mereka istiqomah ke masjid Benar-benar. terus taraweh gitu kan Ini Pak. cuman versi barunya aja Iya, pakai versi medsos ya. barunya. Ya, saya dulu waktu SMP juga kalau jamaah dapat stempel kayak gitu kan di sekolah. Hmm, Jadi menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. ya. Apalagi kalau kita bicara nggak cuman menikmati konten, tapi juga konten kreator ya, termasuk di media visip ini. Kenapa enggak bikin konten-konten religi seperti ini? Iya, Iya, jadi biar kita biar bisa mengisi sekalian visiptarian ini Pak. sekalian dakwah Iya, gitu kan. sekalian dakwah juga gitu kan. Mulai dari hal-hal yang kita sudah tahu, apa Iya. yang kita share. Kalau yang belum tahu, tentu saja kita posisinya thalibul ilm ya, kita Mm, sebagai penuntut ilmu bukan betul betul betul. penceramah gitu. Tidak ada salahnya juga gitu Pak kita share Benar. ilmu gitu Pak ya. Oke oke Pak. Nah, ini kan kalau positifnya gitu kan ya. Iya. Terkadang banyak anak yang sudah dikasih tahu, Hmm. ayolah jangan scrolling Hmm. sosmed terus, ayolah tingkatin ibadah kita gitu, Hmm. ngajak Hmm. ibadah. Tapi mereka itu beralasan kalau mereka itu takut apa nggak tahu informasi Pak, kayak Hmm. FOMO gitu loh. Hmm. Gitu. Nah, ada nggak sih Pak cara supaya kita tetap update tapi nggak sampai ke distract scrolling itu Pak? Hmm. Itu gimana Pak caranya? Wow, ini kalau kalau dari pengalaman pribadi ya, saya dulu sebenarnya waktu kuliah juga sempat berbincang dengan teman saya gitu Ah, kan. Ya ini semacam penasaran aja nanti kalau kita udah dewasa, apa kita masih keren kayak sekarang gitu nah, ya. itu. Maksudnya adalah masih ngikuti tren gitu Iya. kan. Atau jangan-jangan trennya udah berubah, jangan-jangan generasi sudah berbeda kayak gitu dan kita sudah nggak lagi ngikuti tren. Tapi begitu sudah mulai di umur saya ini mulai terasa gitu ya, Oh, bahwa hal-hal yang dulu seru kok sekarang sudah nggak seru lagi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, di dalam Islam itu bukan berarti mayoritas itu selalu benar, ya kan? hmm, Bukan berarti yang lagi trending itu selalu baik gitu. Karena kita ada ukurannya, ya kan? Ini apakah sesuai dengan ajaran Quran dan Sunnah gitu. Dan bagaimana kita menasehati rekan-rekan teman-teman yang masih
apa itu fear of missing out gitu ya. Iya ya, FOMO gitu ya. FOMO. Kayak gimana sih? Bisa ceritain sedikit nggak apa gejala-gejalanya itu? Kalau ini sih Pak, kalau media sosial itu kan Visiptarian ini mungkin udah tahu ya, kayak Hmm. scrolling TikTok itu Pak. Itu kan ada kayak ini nih kita baru misal ada style outfit yang baru gitu tuh. Nah, Oke mereka oke. itu kayak FOMO, oh ini kayaknya harus dibeli nih gitu Iya kan. iya. Pingin ikut tren juga. Terus ada yang bikin konten yang JJJJ itu loh Pak, jedak-jeduk itu. Iya. Nah, itu kan juga FOMO melihat selebgram-selebgram yang Hmm. seharusnya waktunya mereka itu di apa ya? Lebih baik apa? Lebih baik dari aktivitas itu gitu loh Pak. Hmm. Jadi mereka lebih condong FOMO ke Hmm. seleb-selebgram itu. Lebih kasar mudahnya itu tidak Role menggunakan model gitu. waktunya lah itu loh Pak. Ya, mungkin pentingnya mengambil role model yang benar Ah, ya kan. Siapa yang kita jadikan role model itu ya itu cerminan kita mungkin ya. Kita hmm. akan cenderung meniru orang-orang yang kita jadikan role model. Tadi kalau fear Oh, of missing out, iya. kira-kira uangnya ada nggak buat beli Wah, baju itu kayak juga gitu? Pak. Itu saya Iya, kurang tahu Pak iya. tapi Saya, eh, terkadang itu anak-anak wah ini mereka itu lebih meningkatkan gengsinya Pak. nah itu Gitu dia. Pak. Sebenarnya saya ada pengalaman unik sih ya. Gimana tuh Pak Dulu Lutfi? Bisa waktu cerita nih? waktu mahasiswa atau waktu muda pengen beli barang-barang itulah ya. Iya. Ya mungkin gadget-gadget yang keren atau apalah ya. Kalau mungkin masih kecil dulu kan suka mainan-mainan yang Iya. apa bisa bongkar pasang dan Oh, iya lain betul yang betul Pak. official gitu kan. Iya. Nah, eh dulu pikirannya ke situ gitu. Jadi nabung untuk beli semua benda-benda yang diinginkan Oh, gitu. iya iya Nah, iya iya. ada yang nggak bisa ini nggak bisa terbeli karena terlalu mahal. Ya, Iya iya iya. akhirnya apa yang dilakukan? Ya udahlah, nunggu saya dewasa, Oh. siapa tahu nanti udah kerja Iya. punya uang gitu. Nah, begitu udah kerja punya uang, sudah nggak pengen Iya, lagi. lebih mikir panjang lagi Pak ya. Lebih mikir kebutuhan Iya. sehari-hari gitu kan, gimana ini Betul betul apa betul Pak. buat makan, buat sewa gitu. Nah, Ya betul. jadi fear of missing out sebenarnya eh, kalau dalam Islam kan apa yang Allah takdirkan kepada kita itu nggak akan meleset gitu loh. Jadi Hmm, kalau itu memang baik buat kita ya, kalau memang rezeki kita nggak akan kemana-mana gitu. berpindah, nggak akan kemana-mana, nggak akan berpindah ke orang lain. Dan musibah juga sama ya, apa yang akan menimpa kita nggak akan bisa dialihkan ke Iya, orang lain betul gitu. betul betul Pak. Jadi bagaimanapun kita mungkin ingin suatu lifestyle tertentu dan Allah hentikan kan karena nggak dikasih uang buat beli Betul betul ya betul betul. buat beli benda tadi yang sebenarnya Iya, kita ingin sekali memilikinya. finansialnya nggak punya. Nah, pada saat uangnya ada sudah nggak pengen. Nah, Iya, itu kan diantara hikmah ya dari Allah gitu. Lalu bagaimana dengan following apa itu selebriti, solusi. selebgram, eh apa itu? Ya istilahnya selebgram ya Iya, atau selebgram. selebriti-selebriti seperti itu. Ya ini kembali lagi gitu. Apakah kita benar-benar ingin seperti itu kayak gitu? eh Selektif ya, lebih selektif aja dalam memilih role Role model model karena itu tadi. kita cenderung akan meniru orang-orang yang ada Hmm, ketertarikan di situ gitu. iya, dan banyak kan nanti eh memaksimalkan waktunya itu tidak secara maksimal Iya, gitu kan benar Pak. sekali. Yang harusnya buat Hmm. ngaji malah dibuat joget, Nah, tiktokan kayak gitu Pak. itu dia. Bayangkan kalau teman-teman nanti sudah dewasa, udah punya anak gitu. Nah, itu Kira-kira apalagi kalau postingannya udah nggak bisa dihapus iya. karena di repost orang lain Iya, gitu. betul Pak. Kira-kira malu nggak? Iya, anaknya wah ini siapa ini mah? Iya, eh, kalau anaknya niru nanti gimana? Nah, Nah, itu kan jadi ya contoh buruk gitu kan Pak ya. hal-hal seperti itu. Mungkin sekarang Oke. kita nggak ada beban ya, cuman nanti suatu saat kita ingin menghapus Iya, betul betul. video-video Video-video yang tersebut, lalu komen-komen yang nggak benar gitu, karena kita sudah eh, apa ya menghadapi dunia yang berbeda gitu. sangat-sangat digitalisasi banget nih Hmm, teman-teman. Oke, sangat banyak ya poin-poin yang dapat hmm. kita terima nih teman-teman. Ini terakhir Pak Lutfi Iya, nih. iya. Eh, Mungkin dari Pak Lutfi ada tips Pak Hmm, Lutfi. hmm, hmm. Gimana sih cara media sosial ini bisa sebagai sarana untuk meningkatkan
produktivitas kita dalam beribadah, Pak Lutfi? Wah, ini paradoks ya. Ya, dua hal yang kelihatannya bertolak Iya, belakang bertolak belakang. dari fisiknya gitu. Karena eh, ya sumber ilmu itu bukan dari sosmed, itu kita akui aja gitu bahwa itu tempatnya upload konten dan kontennya beraneka ragam. Gimana kita tahu konten yang bermanfaat buat kita? Gimana kita tahu konten yang isinya benar atau enggak? Siapapun bisa menjadi storyteller, siapapun bisa menjadi orang yang bercerita di situ, gitu kan? Jadi kita harus selektif, gitu. Kita harus sangat selektif. Tapi dasarnya apa, gitu? Oh iya. Tentu saja, sebentar ya, sebelum saya masuk ke poin itu, Oh ini iya, ada betul, Pak. ada Monggo, monggo. apa tips. Jadi lakukanlah 5 hal sebelum 5 hal yang lain. Nah, Ya benar kan? Pak. Ini Visiptarian perlu dicatat ini ya, Visiptarian. Ya, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan hidupmu sebelum kematianmu. Ya, jadi kalau kita merefleksikan hadis ini, hadis riwayat Al-Hakim dalam, dikatakan oleh Az-Zahabi dalam At-Talqish berdasarkan syarah Bukhari Muslim. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Ya, jadi hadis tadi membuat kita banyak refleksi sebenarnya ya. Apa yang bisa kita manfaatkan saat ini gitu. Apakah sosmed ini memang sarana untuk beribadah? Belum tentu, ya kan? Belum Iya, Pak, tentu. betul. Kalau memang mudaratnya lebih banyak, ya kita kendalikan diri kita sendiri dan hanya cek saat dibutuhkan. Tapi pada saat kita gunakan, harusnya kita sudah tahu memanfaatkannya buat apa. Antara kita belajar ilmu pengetahuan atau menonton dakwah, atau mungkin banyak hal-hal seperti kisah orang-orang yang mu'alaf seperti itu kan. Nah, ini unik sekali ya, bagaimana sih kehidupan sebagai muslim minoritas di negara lain, misalnya buat anak-anak HI ya. Siapa tahu itu menarik gitu. Cuman ya jangan terlalu mensibukkan diri dengan itu gitu. Kalau kalian konten kreator, jangan lupa konten-konten yang kalian share, pastikan referensinya jelas begitu, dan pastikan teman-teman juga berusaha mengamalkan ya. Jadi kita nggak hanya memberi nasihat, tapi itu nasihat buat diri kita sendiri, termasuk saya sendiri begitu. Sahih itu Pak, benar. Ya, jadi kembali lagi ke diri kita ya, bagaimana kita memanfaatkannya, atau circle kita. Jadi kita memilih teman-teman yang memang satu frekuensi dan sama-sama ingin menjadi lebih baik lah ya. Bisa mendukung kita untuk berkembang gitu Pak. Iya, benar sekali. Betul. Itu teman-teman Visiptarian perlu dicatat 5 hal tadi. Itu sangat penting-penting ya. Oke, ini cukup lama banget ya Pak ya. Ini sebenarnya saya mau tanya-tanya lagi Pak. Cuman ini waktunya udah habis ini mungkin Pak. Di episode berikutnya. Oke, mungkin Visiptarian. Insyaallah. Kalau Visiptarian ada tips and trick cara bagaimana untuk tidak ke distract media sosial, bisa komen ya, komen di bawah. Oke, nanti mungkin nanti dibaca sama akun Visipnya. Oke, jangan lupa like, share, and comment di akunnya ya, akun YouTube Visip Uinsa Official. Oke, thank you Pak Lutfi, and see you.